Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini merupakan video yang kedua ya, hari membahas tentang ragam atau simpangan baku dari tabel yang sebelumnya. Artinya di video sebelumnya itu kita membahas tentang ini. Dia persentase daya jual daya beli. Nah, ini video sebelumnya kita mencari nilai C, artinya mencari nilai C-nya sama saja. Jadi ada berapa cara? 3 cara, bahkan lebih 4 cara ya, kalau kita gunakan 32 dengan 42, yaitu artinya cara ketiga bisa menggunakan 32 dengan 42 ditambahkan dibagi 2 dapatnya 37. Kemudian kita dapatkan frekuensi atau kelas yang lengkap itu kelas 1, 2, 3, kelas keempat ya, 33 sampai dengan 37. Sehingga untuk mendapatkan nilai C-nya saya tidak perlu mengajarkan kembali, saya hanya cukup membukanya saja. Nah, ini juga sama. Nah, ini jadi sudah saya lengkapi ya. Nah, tabel rompangnya adik-adik bisa mempelajari kembali dengan cara seperti yang ada di video part pertama. Kemudian di sini kita adalah daya beli dengan daya jual, tapi menggunakan simpangan baku dan ragam. Nah, tapi menggunakan cara yang kedua. Ini merupakan cara kedua. Kalau ini cara pertamanya adalah seperti ini, lumayan panjang. Di cara yang kedua, kita hanya menentukan yang pertama adalah X-nya juga dengan cara 18 ditambah 22 dibagi 2. 18 tambah 22 kan 40 ya, jadi dibagi 2 berarti 20. Nah, ini berarti ini hasilnya nanti sama. Kemudian C-nya kita tahu dapatnya 5 ya. Dari mana C-nya dapat 5 ya? Dari video sebelumnya. Atau adik-adik bisa menggunakan 18 sampai dengan 22. 18 sampai dengan 22 yaitu 18, 19, 20, 21, 22, 5 ya. Nah, kalau ini kan sudah lengkap, berarti tinggal data yang sebelum ditambah dengan 5. Kemudian, nah ini 25 tambah 5, tambah lagi 5, tambah lagi 5. Nah, ini sama. Nanti ini semua datanya sama. Nah, kalau datanya sama, maka saya tinggal copy paste saja yang bawah ya. Nah, tidak perlu menghitung. Kemudian kita hitung FIX-nya, ya fiksinya berarti yang 7. Jangan lupa nanti dikali dengan yang 20. Nah, ini nanti 6 dikali dengan 25, 14 kali dengan 30, 19 kali dengan 35, 3 dikali dengan 40, 1 dikali 45. Nanti sesudah kita jumlahkan nilai sumnya. Nah, berarti ini kita 140 tambah 150 ditambah sampai dengan 45. Oh iya, jangan lupa yang frekuensinya juga sama. Ini juga sama. Kita jumlahkan 7 tambah 6 tambah 14 tambah 19 tambah 3 tambah 1. Lakukan hal yang sama juga. Ini berarti ditambahkan sumnya 5 tambah 9 tambah 11 tambah 16 tambah 8 tambah 1. Kemudian fiksinya adik-adik sudah paham ya. Udah mahir ya, 5 frekuensinya dikali dengan yang 20, berarti ini 100 nanti. Kemudian 9 dikali 25, 11 kali 30, 16 kali 35, 8 kali 40, 1 kali 45. Dan jangan lupa nanti dijumlahkan. Jadi sampai dengan yang ini 100 sampai dengan 45, caranya ini sama dengan video sebelumnya, hasilnya 1540. Nah, masih sama, artinya 2 tabel ini digunakan ya, 2 tabel. Kemudian ada tambahannya 2 tabel berikutnya, yaitu yang pertama adalah X-nya kita kuadratkan, berarti 20 dikuadratkan berarti 20 dikali dengan 20, tentu hasil 400 ya. Kemudian nanti 25 kali 25, 30 sampai dengan 45 kali 45. Lakukan hal yang sama, berarti yang ini hasilnya nanti sama ya, jadi ya. Nah, hasilnya sama, saya copy paste saja, kan hanya membandingkan. Oke, saya pastekan. Nah, kemudian yang ini berbeda tentunya nanti kan
frekuensinya 7 nanti dikali dengan yang 400 berarti 2800, kemudian nanti 6 dikali dengan 625 sampai dengan 1 nanti dikali 2025. Jangan lupa nanti juga dijumlahkan, di total ada di kalkulator, tambahin aja 2800 tambah sampai dengan 2025. Ini pun lakukan hal yang sama, frekuensinya 5 dikali dengan 400 berarti 2000 ya. Kemudian 9 dikali 625, 11 dikali 900 sampai dengan 1 dikali 2025. Pun dijumlah juga ditotalkan. Nah, ditotalkan 2000 tambah sampai dengan 2025. Nah, ini totalnya. Kita sudah dapat. Untuk mendapatkan, pertama mencari min dulu ya, seperti biasa. Berarti frekuensi yang 15.4 sigma fiksi ya, dibagi dengan frekuensinya atau sigma Fi. Ini kita dapat. Sama ya, sama yang sebelumnya, video sebelum, dan ini pun juga sama. Berarti sigma fiksi yang ini 1580 dibagi dengan sigma Fi yang 50, frekuensinya 31,6. Kemudian kita menentukan ragam. Nah, oke, ini juga menentukan ragam karena membandingkan ya, jadi kita hitungnya sama. Bagaimana cara menghitung ragamnya? Nah, cara menghitung ragamnya, nah di sini nanti Bapak tuliskan rumusnya. Rumusnya macam-macam ya. Tapi yang paling populer itu rumusnya adalah mencari ragam. Ragam itu kan singkatannya S2 ya, S pangkat 2. Bukan S2, S pangkat 2 itu sigma Fi. Nah, berarti yang nanti nilainya yang 50 ini dikali dengan sigma Fi Xi pangkat 2, berarti yang 49250. Berarti sigma Fi Xi pangkat 2. Kemudian dikurang. Nah, dikurang dengan nilai fiksinya. Nah, berarti sigma Fi Xi, tapi nanti dipangkatkan 2. Kemudian nanti hasilnya dibagi dengan sigma Fi dipangkatkan 2 juga. Nah, ini populernya seperti ini. Ada yang juga yang menuliskannya seperti ini, menuliskannya. Berarti sigma Fi Xi pangkat 2 nanti dibagi dengan sigma Fi. Ini ada juga dikurang dalam kurung ini, berarti nanti sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, tapi ini dipangkatin 2. Jadi ada yang rumusnya seperti ini, ada yang seperti ini. Mana saja hasilnya sama ada. Ya nak ya, yang mana saja hasilnya sama. Oke, misalkan Bapak mau menuliskannya pakai rumus yang ini, boleh, nggak masalah, hasilnya sama saja. Nah, karena itu kita bagi 2 saja gitu. Misalkan sigma ini dibagi dengan ini, berarti saya menuliskannya sama dengan yang ini. Nah, nanti saya kurung dulu ya, saya kurung. Oke, saya kurung. Nah, kan Bapak kurung dulu. Yang ini, nah dibagi dengan, nah dibagi itu berarti kan per ya, dibagi dengan 50. Nah, kemudian coba Bapak kurung tutup ya. Kemudian dikurang kan? Nah, dikurang. Nah, dalam kurung, nah jangan lupa dikuadratkan, berarti yang ini. Nah, oke, dibagi, nah dibagi 50. Nah, kurung tutup. Tapi kan dikuadratkan, Pak. Nah, dikuadratkan berarti Bapak ngitungnya 2 kali. Nah, dikali ya berarti. Yang ini dibagi dengan 50. Nulisnya 2 kali, Bapak. Kurung tutup. Nah, ini hasilnya 36,6. Sama ya, sama video sebelumnya. Hasilnya 36,6 yang ini. Nah, lalu dengan cara yang sama juga, ini pun hasilnya harusnya sama dengan video sebelumnya. Berarti sama dengan, ya, berarti pakai buka kurung juga. Yang ini dibagi dengan yang belakang, ya sigma Fi ya. Kurung tutup, dikurangin. Nah, 1580, jangan lupa nanti dibagi dengan 50 ya, yang ini.
Nah, Bapak nulisnya 2 kali ya. Berarti yang ini karena kan dipangkatin 2. Nah, kalau dipangkatin 2, Bapak nulisnya 2 kali. Oke, nanti ya. Oke, oh. Ini ada kesalahan. Nah, ini tadi dikali ya. Nah, penulisannya kurang tanda bintang tadi. Nah, nggak masalah. 40,44. Nah, berarti yang ini sama Bu. Nah untuk SB-nya kan ya gampang ya, simpangan bakunya. Nah untuk simpangan baku dicarinya dengan seperti tadi. Oke, kemudian SB-nya juga sama ini. Nah kalau mau dicari SB-nya, berarti kan square root-nya dibagi ya, di akar dari ini, akar kuadrat. Nah dapatnya ini juga sama. Ini juga sama di akar. Masih hasilnya sama kalau udah yang apa namanya tadi ragamnya sama, maka simpangan bakunya kalau dicari juga hasilnya tentu sama. Nah, cuma bedanya adik-adik di sini mencari koefisien keragaman atau kakak. Sini juga sama koefisien keragaman. Koefisien keragaman itu artinya adik-adik mencari nilai yang lainnya, koefisien keragamannya. Oke, apa yang dicarinya? Nah, dari koefisien keragaman ya, nah ya, berarti merupakan hasil bagi antara simpangan bakunya dengan rata-rata. Nah, ini 30,8. Nah, ini kita dapat 0, sekian. Ini pun juga sama. Hasil bagi sama dengan 6,3 ini dibagi dengan 31,6. Nah, ini kita dapatnya 0,2 sekian. Nah, berarti kita membandingkannya adalah menggunakan koefisien keragaman saja. Nah, jadi cuma membandingkan satu saja pun kita sudah tahu bahwa koefisien keragamannya 0,2, yang atas 0,1. Artinya koefisien keragaman daya beli itu jauh lebih besar. Ya, daya tersebut, tabel tersebut, data tersebut lebih menyebar datanya terhadap nilai rata-ratanya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa daya beli masyarakat itu lebih tinggi dibandingkan dengan daya jualnya. Sehingga bisa dikatakan data tabel tersebut sifatnya yang pertama datanya lebih menyebar dibandingkan daya jual, kemudian lebih konsumtif daripada sifat produktivitasnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam berbagi untuk menginspirasi.